Terima kasih Skinny Indonesian 24, tapi maaf, gue harus benci mereka. Video reaction part 3. Halo teman-teman semuanya, kita langsung mulai aja ya video reactionnya. Aku juga masih mencari tahu, ini sebenarnya kenapa gimana. Kalau aku ada salah ngomong, aku mohon maaf ya. Ayo kita mulai. Ini sebenarnya gini, inspirasi ke generasi berikutnya. Itu udah. Inspirasi bagi generasi berikutnya. Mungkin aku salah satunya, siapa tahu. Sudah sangat kunci. Right? Inspirasi ke generasi berikutnya. Kalau konten-konten yang gue benci banget dan bagus, soalnya maka bagus itu apa? Oke, kalian tahu lah, nggak usah gue jelasin. Kalau konten-konten yang bagus ini naik dan laku, itu akan menjadi inspirasi untuk generasi berikutnya. So gini, anak-anak kecil sekarang kalau buka YouTube, mereka lihat nih, gue mau jadi YouTuber karena lagi dibahas di mana-mana. Mereka siapa sih yang hits sekarang? Mereka buka prank, gembel, apa. Itulah jalur yang mereka ambil. Bukan berarti semuanya bakalan gitu. Gue percaya kok banyak orang bisa pintar. Cuma for the masses. Karena dari dulu kita selalu bahas the masses ya. Karena orang selalu lupa piramida bagian atas. Kita nggak penting nih. Kita kalau di dunia entertainment kita nggak penting. Kita piramida atas buang aja. Kita selalu bahas piramida bawah. Ya kan? Piramida bawah bakal ngeliat, aku kalau bikin konten harus kayak gini. Ya berarti kedepannya bangsa tuh makin turun aja. Makin stay. Makin Piramida di bawah gede itu. Makin turun lebar. Sedangkan kalau develop, ini yang gue ngomong Andovi langsung kayak ada ngehancurin poin gue, tapi enggak juga. Di Amerika orang lagi berusaha gimana cara gue ngalahin Christopher Nolan, gimana cara gue ngalahin James Cameron. Naik, itu kurva naik. Karya akan lebih bagus dari sebelumnya. Kalau YouTube tuh entah kenapa karya tuh makin buruk daripada sebelumnya. Ini film di YouTube nih. Nah kita keseret, ada beberapa orang YouTube yang coba kayak gini, tapi ikut keseret karena semuanya kesini. Itu. Tapi mungkin satu poin yang bisa gue tambahin adalah konten yang bagus. Kuncinya adalah caranya. In a way, gue nggak tahu bahasa yang benar kayak gimana. Intinya gini, gue mau bikin konten untuk nyampein soal keresahan gue soal YouTuber gaming misalnya. Misalkan, yang bisa gue lakukan adalah gue taruh kamera sekarang, gue ngobrol. Demit, gila, ini zaman waktu itu kalau tahun 2018 itu. Gue ada keresahan sendiri di mana gue bisa aja ngomong kamera langsung komplain soal dia YouTuber gaming sekarang gampang banget ya, settingnya cuma gitu doang bisa bikin game. Itu udah jadi konten, maksudnya udah top bisa dapat di YouTube otomatis. Tapi gue rasa karena konten itu luas banget, gue mau gali ke hal-hal yang lain gitu. Jadi gue melakukan jatuhnya packagingnya yang berbeda. Gue bikin YouTuber gaming the movie. Poinnya sama, mau ngasih keresahan gue. Cara penyampaiannya gue bedain. Ini yang boxing waktu itu ya? Iya, kayak gitu. Jadi idenya adalah gue mau tetap menyampaikan kok keresahan gue. Oke, keresahan. Aku tuh berasa di sekolah gitu loh dari tadi, kayak bener-bener 100% perhatian ke sini. Kamu gitu juga nggak? Komen di bawah ya. Kalian salah bingung seperti itu. Gue cuma mau nyampein keresahan gue doang. Cuma kalau gue ngomong ke kamera doang, gue ngerasa balik ke diri gue sendiri. Gue itu konten kreator, masa bikin kayak gini doang. Akhirnya cara menyampaikannya yang bisa digali gitu dan bisa dicari. Makanya gue bikin seperti itu. Itu juga berlaku ke YouTube Oscar. YouTube Oscar di mana adalah banyak masalah-masalah terjadi di YouTube. Gue bisa aja bahas dalam bentuk roasting misalnya. Tapi packagingnya apakah harus kayak yo guys, mau bahas soal Kemal Palevi dengan izinnya gitu loh. Bisa aja dong. Tapi balik lagi, anjir gue konten creator, gue harus bikin dengan cara yang lain atau cara yang berbeda. YouTube Oscar. Soalnya kalian lakukan contohnya kayak misalkan kalian dikomentarin soal jangan so Inggris. Yang kalian lakukan apa? Kalian bisa loh bikin video kayak guys, enggak gitu kok. Kita ngomong aja kamera, curhat aja kan. Tapi kalian bikin sebuah short skit dan itu dan ditambahin dengan gitu. Packagingnya ada komedi juga, ada pesan-pesan juga nyampe. Jadi menurut gue itu salah satu contoh di mana kita sebagai content creator tuh butuh cara yang berbeda aja untuk bikin konten yang bagus. Gitu. Ada satu konten lagi kalian itu Afgan. Video Kalian itu gue juga suka banget gitu. Oke, Juga pakai bajunya lagi sekarang. Gini, kita balikin ke poin awal. Tugas kalian apa sih? Tugas utamanya, maksudnya mengkritik musik zaman sekarang. Bukan, sorry. Di luar dari itu kan ada promo kan? Ada promo lagu Afgan. Jadi kayak brief masuk nih. Tolong promoin lagu Afgan. Iya. Yang bisa kita lakukan apa? Setel kamera. Yo, jangan lupa nonton atau dengerin lagu Afgan. Yes. Upload. Bisa. Tapi yang kalian lakukan apa? Kita bikin sebuah sketsa sama Afgan tentang keresahan kita dan Afgan tentang musik zaman sekarang. Nah, itu dia. Itu maksud gue gitu. Jadi bahasa kata in a way ini yang harusnya diangkat gitu. Jadi kayak you have to do this in a way. Lu bisa nyampein ini in a way. Itu dia gitu loh.
Apalagi kayak contohnya kayak atau enggak kebanyakan YouTuber sekarang menurut gue cuma ya buzzer atau enggak reporter. Lu nggak bisa nggak mereka konten kreator. iya. Kalau ada gini, kalau ada isu penting yang lu cuma bahas, ya lu reporter. Jadi don't put us on the same level. Kalau lu ngelakuin sesuatu yang hits, lu reporter tuh buzzer, lu cuma menggaungkan apa yang lagi hits, tapi lu nggak bikin konten dari situ. Iya, itu kata-kata yang kata Luan Dovi akan dikos. pasti akan dikos. Akan dikos avokatif. Iya. Karena itu nyambung ke make content creator great again. Nyambung itu nyambung. Satu juga lagi, gue pernah bikin yang terakhir ini mengomentari soal Ferdian Paleka. Gue bisa aja kan sekali lagi rekod kamera komentari Ferdian Paleka, yaitu kami otak. Akhlak aja, berceceran Berbeda itu ide jeder. Tapi balik lagi ke hati di mana lu gue tuh content creator kayak bisa gini doang. Akhirnya gua eksekusi dengan reaksi editor Indonesia. Gitu. Jadi balik lagi, you can critique people in a way gitu. Doesn't have to be direct. Bahasa Inggris gimana sih? Karena gue kasih bahasa Inggris keren. Karena gue bahasa Inggris. Ayo jangan soal Inggris guys. You know how to critique them directly. Ya. But you can do it in a very creative way. Iya. Tolong sekali jangan dikutip ya, kreatif. Tapi karena itu ide gue harus gue ngomong. Jadi pindah tolong sini ya. You don't have to critique people directly, but you can critique them in a creative way. Thank you. Itu dia. Vokatif. Lanjutkan ya. Yes, maybe sarcasm at a video level. Kita ini sarkas. Nah, tapi bukan dengan kata kasar, bukan dengan Nah, semua orang bilang sarkas harus kasar. level sarkas itu kan juga sebenarnya lu rekod video kita ngomong aja juga bisa sarkas. Jadi makanya sarkas. Misalnya apa bedanya lu sama tong sampah? Misalnya gitu, ada orang ngomong kayak gitu. Itu ngomong tapi sarkas gitu. Iya. Cuma ini sarkas tapi in different level gitu. kalau gue sama kalian dari dulu ya, Cak. Dari dulu, dari modus. Dari modus pun tuh sebuah satir. Kita tuh semua selalu satir sarkasme. Iya. Dari dulu selalu kita nggak tahu. Tapi gak cuma ngomong, itu dia buat Itu gua. dia. Gak cuma rekam Nah, video. orang di Indonesia tuh kirain dewa-dewa itu yang rekam kamera ngomong ke kamera. Iya. Bagi gua dari dulu, gua bisa banget kayak gitu. Tapi gua nggak ngambil jalur itu. Itu dia, itu yang Dengan mudahnya gua ambil kamera dan gua taruh, Iya. gua rekam, gua ngomong. Itu gak ada susah-susah bagi gua. Iya. Dan cara itu ada banyak banget. Cara itu ada banyak. Tapi yang dianggap dewa tuh orang-orang ini. Iya, itulah ya. Lu paham nggak maksud gua? Yang Itu gua gua makanya. yang gua anggap dewa baru Salah, Ini bukan ya, Dovi ngomong gitu. Content creator balik lagi ya. Aduh guys, ini kan bahasa gue masih kesel dengan bahasa content creator dengan orang say that out, Cak. Kami ngomong di kamera gue adalah content creator gitu loh kayak gue bahas satu masalah gue adalah content creator gitu. Kan gua kalau ngomong sesuatu kan Gue nangis di kamera gue adalah content creator gitu loh. kan gua akan menjadi hype man lu sekarang. Karena lu nggak bisa menyombongkan diri sendiri. Iya. Gua akan menjadi hype man lu sekarang. Iya betul. Gua kamera mana? 1 2 terserah. Kamera biro. Biro. Justru ini hero yang Lu yang ini Ini. Kalian tuh nggak tahu betapa. Ini gua ngomong Chandra ya. Gua nggak usah ngomong kita. Chandra dan tim Tuan itu lagi capek-capeknya menaikkan kualitas konten kreator di Indonesia. Dan ini lagi dijatuhin sama semua orang. Kalau bakal ngomong, maksud gua apa bang? Ini favorit gua nih. Maksud apa bang? Gini. iri nggak? Favorit orang? Iri dalam bos. Iya. Guys, Iri lagi ya bos. guys, ini pemikiran sangat jangka panjang yang kalian harus telaah dengan baik-baik. Ketika pemandangan terhadap konten kreator itu tinggi, yang laku dan yang beruntung akan hal tersebut, yang akan profit from that adalah kita semua. Ya. Mungkin itu kalian nggak akan tangkap itu sekarang. Tapi percaya sama gua. Emang susah kayak can you help me explain this? Kayak ketika level konten kreator naik, kita semua bakal naik satu-satu. Itu dia. Dari segi yang nonton, dari segi yang nonton pertama, dari segi brand yang bayar, brandnya bayar, yang nonton, lu akan ngerasa di level lu bukan penonton YouTube aja gitu loh. Lu YouTube karena YouTube-nya level dari sini, lu jadi penonton yang levelnya di sini, bukan yang di sini lagi gitu loh. Dan juga konten kreator yang sendiri pertama. Iya. Jadi tapi masalah gini, orang Indonesia tuh selalu pikir menurut gua di short term. They don't think in the long term. Chan, we were the first generation. Gua ngeliatnya siapa nih? Right. Kev Jumper, Ray William Johnson, like those are the people that I looked up to. And same with you, sama pasti. Dan ini gue cuma bukan ngomong speak doang. Gue sama Kaju udah keliling Indonesia ngomong di universitas, di SMA. Sentimen anak-anak muda zaman sekarang dari Kaju bilang malah seperti itu. Bang, gue gimana ya? Video gue laku. Bukan, bang, gimana ya video gue bagus? Itu bahaya ketika lu umur 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tahun udah mikir kayak gitu. Itu efeknya tuh bukan sekarang, efeknya tuh nanti. Efeknya tuh di generasi di bawah. Aduh, makanya think in the long term.
Dewan kelas tuh gua. Tommy Febri nggak ngerti. Hotel Deluna itu gua. Paling nggak paham. Paling nggak Hotel paham. Deluna itu gue. Gila. Guys, gua Kingdom parah. Gila. Tray itu Busan. Bentar lagi Tray itu Peninsula. Partu. Iya. Nah, kenapa Bang contoh Korea? Kita semua sekarang masyarakat Indonesia dan masyarakat juga mengonsumsi kultur dan budaya Korea. Itu hasil dan kerja keras dari pemerintah Korea dan private companies Korea dari tahun dulu, dari 1970, 1980, 1990. Baru kita rasain hari ini. Baru kita rasain sekarang. Di generasi ini. Tapi mereka dulu pemerintah Korea kerja keras. Ayo yuk kita danain Yuk bikin konten yang bener yuk. Yuk. Soalnya kalau Korea dari dulu bikin konten bercandaan doang, tetap Amerika yang dominasi the space. Nah, kapan Indonesia mau dianggap serius sama dunia? Kalau setiap kali kita ke Indonesia, yang lokal semua dianggap bercandaan, yang serius semua orang luar. Teng tong. Teng tong, ini kena banget. Kita ulang lagi. Ntar ulang sendiri aja ya. Yang produk kita nggak bakal bersaing sama luar. Simpelnya emang investasi itu penting. Itu. Sama kayak Ini bisa. besar apa nih? Bang apa nih? Ya, bisa. Terima kasih Bang. Sama halnya dengan atlet yang ada di Indonesia, ya kan? Mereka one day akan jadi atlet terbaik, tapi harus dilatih dari umur kecil. Nah, Kevin Sanjaya dilatih dari umur 5 tahun Itu dia. sampai dia menjadi Kevin Sanjaya sekarang. Ini fakta nggak? Ini fakta, kita ada interview Bang Jo. Benar juga. Iya. Gue juga mau ngebahas sebuah komen yang kita selalu dapat dari video kita kemarin. Oke. Bang, YouTube itu bebas bang. Orang terserah mau upload apa bang, orang terserah mau nonton apa bang. Nah, Andovi memiliki pendapat tentang YouTube itu bebas. Silakan. Jadi gini, statement tersebut nggak salah, tapi nggak benar. Kekuatan itu. Itu yang selalu terjadi di TikTok sekarang. Kalau kalian merasa YouTube itu bebas, I'm sorry to spoil it, nggak sebebas yang dikira. Maksudnya apa tuh? Oh, saya bebas bang. Gua nggak pernah jadi netizen kayak gitu, gua coba kan? Maksudnya apa Bang? Gua juga mau ikutan tuh kayak gini di kamera tuh. Jangan banget ya. Maksudnya apa? Iya. Jadi buat Adobe netizen tuh, Maksudnya apa bang? buat Adobe netizen tuh ngomongnya kayak gini. Maksudnya apa Bang? Ketemu orang, apa kabar John? Baik-baik aja kan. Ketahuan kita generasi lama, karena kita masih nonton komputer. Ketahuan, gua nggak pernah mikir gitu loh. Iya, Ketahuan. Yang layarnya di atas, Iya. makanya maksudnya apa Bang? IMAX nih bang. Maksudnya apa bang? Jadi gini, betul kita bisa bebas men-search dan menonton apapun yang kita mau. Tapi pada faktanya adalah data membuktikan bahwa itu tidak seperti itu. Kenapa? Mayoritas apa yang kita nonton udah ditentukan dari home, trending, dan explore page kita. Gue nggak usah buka ini ngomong siapa, tapi percaya sama gue ini super valid. Data posisinya berapa persen, gue nggak tahu. Gini guys, this, your phone, atau HP gue aja deh. Itu bisa. Mobil kita yang sponsor. Jadi satu Android, satu iOS. Ya, yang Itu apa? ini HP lu yang bisa gue taruhkan ini, yang bisa lu nonton, jadi bisa lu nonton ini. Nah, ini itu ibaratnya tuh real estate yang muncul di your page, yang ada di real estate ini, itu terbatas tuh, nggak sebebas yang lu kira. Sekarang gue tanya sama kalian semua di rumah, how many of you at home actually search what you watch? Think about that deeply. Gue pasti ada, sampai sekarang gue juga search what I watch. Gue juga pasti ada yang search, pasti. Tapi percaya sama gue, ada datanya yang membuktikan otherwise. So this illusion, right, that we have free will on YouTube belum tentu. Ada, tapi apakah kita gunakan? Belum tentu. Gue tahu kalau lu search apa yang lu nonton. NBA, Kobe Bryant, One Piece, dan Game of Thrones. Tadi aja pas gue ngomong itu, Bani itu ngangguk dan mikir loh. Tadi gue lihat, karena gue ngomong langsung. Bani gue ngomong statement itu, dia langsung kayak gini. Do I actually search what I watch on YouTube? Pikir, reflect on that. Oke? Sebelum kalian menghina-hina kita. It's fake freedom. Oke? It's freedom that brings the money. Semua bakal ngomong konspirasi teori. Trust me, is not a conspiracy. Nah, dia ngomong. Karena guys, goal mereka adalah untuk mempertahankan kalian di website dia selama mungkin. Data itu nanti dia
jual ke investor dia. Bang, sebut aja Andovi invest di YouTube, gua orang YouTube. Bang, orang tuh di saya 2 jam loh. Orang kalau di Facebook cuma 30 menit, orang kalau di Instagram cuma 15 menit. Oh, saya Abang taruh duit di saya. 2 jam. Nah, cara dia narik kalian terus ke YouTube adalah dia kasih yang menurut data yang dia baca dari seluruh cash kalian, apa yang kalian suka. Jadi kalian sebenarnya nggak pernah milih, kalian dipilihin kontennya. Tapi itu gila sih. Karena emang Coba aja komputer kalian sekarang, laptop apapun, clear cache, clear history. Karena buka YouTube, home, bar semua buka. kalian nyari itu nggak sebelumnya gitu? Iya. Paham. walaupun ada, lu punya, you have that choice. Tapi do you have that choice? Itu dia. Mungkin kata-kata yang belum pernah dipakai kayak your choice is just an illusion, gitu. Belum pernah dipakai kan? Vokatif. Kenneth masuk gitu. Kenneth vokatif. Harusnya ada 3.000 komentar orang berantem semua. Apapun yang kalian barusan ngomongin, terutama Adobe, gue percaya dengan itu. Kenapa? Gara-gara gue tahu kalian itu bagaimana koneksi dan networkingnya dengan YouTube, koneksi internal dan the higher people, gitu. Buat gue itu sangat valid, buat gue, karena gue tahu kalian. Jadi, menurut gue kalau kalian merasa itu tidak benar, juga nggak apa-apa, gitu. Tapi Andovi udah bilang apa yang dia omongin, Andovi udah bilang apa yang dia tahu, gue tahu apa yang Andovi tahu sekarang dari yang lebih tahu. Bingung nggak? Bingung. Tapi bener dong, bener. Gue sebenarnya mau ngomong di sini dengan hal yang lain sebenarnya. Jadi ini kata-kata yang gue jujur benci banget ketika Jovel ngomong ini, padahal gue udah ngomong ini duluan di mana-mana. Ini baru tahu. Jangan bilang YouTube lebih dari TV sebelum gua. Enggak, bukan itu. Bukan Bukan itu. Dia sempat ngomong gini katanya, gue lupa exactnya kayak gimana, tapi gue ngomong kayak gini. Sometimes sebagai content creator, you have to take 2 little steps back to make 1 big step forward. Itu kalau kalian sadarin, gue pernah bikin video judulnya Dance Together dulu banget. Gue joget-joget di Dufan, anak cowok. Ada tariannya itu mundur 2 langkah, habis itu maju. Jadi udah kayak 10 tahun lalu. Jadi Jovi pernah ngomong ini di Deddy Kobusier soalnya kemarin. Kayak gitu. Gue udah nari duluan, kan cuma ngomong. Itu lah pocok. Itu bukan beda. Jadi idenya emang lu bukan content creator, nggak harus soal kuantitas, nggak harus soal siapa paling cepat. Sometimes you have to take 2 little step back. Siap-siap nih untuk bam bikin konten yang bagus gitu. Ini quotes akhir ya? Tolong quotes ya, ini bukan quotes lebih ada kalimat paragraf ya. Hal terkadang gua mau bahas di sini adalah banyak yang orang bilang kalian berhenti karena kalian nggak laku. Ini salah. Kita tahu kok cara bikin yang laku apa. Kita tahu banget sistemnya mau apa. Kita tahu banget cara bikin yang laku itu apa. Cuma kita menolak untuk bikin hal-hal itu. Karena kita tahu efek jangka panjang dari bikin sesuatu yang laku sekarang itu buruk. Kita tahu efeknya untuk jangka panjang adalah buruk. Kita jangan cuma main untuk sekarang lah, kita main untuk jangka panjang. Oke. Sama seperti cinta. Wow, ada Apakah kata-kata gue baru sadarin?